Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi skalar ortogonal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa sih yang dimaksud dengan proyeksi. Jadi, proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 2 maupun dimensi 3. Proyeksi dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama ada proyeksi ortogonal, ada aksonometri, proyeksi miring, dan perspektif. Kemudian, proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Nah, untuk proyeksi skalar ortogonal adalah proyeksi titik atau vektor ke dalam suatu ruang menggunakan skalar atau bilangan. Proyeksi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah vektor yang tegak lurus atau ortogonal terhadap ruang tersebut. Proyeksi skalar ortogonal sering kali digunakan pada konteks ruang vektor dan analisis linier untuk mengukur sejauh mana suatu vektor berada dalam arah tertentu. Untuk rumusnya itu sendiri, rumus proyeksi skalar ortogonal, yang pertama ada proyeksi skalar ortogonal vektor A pada arah vektor B, yang dimana rumusnya panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Yang kedua, proyeksi skalar ortogonal vektor B pada arah vektor A. Rumusnya adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A. Di sini ada contoh soal yang dimana contoh soalnya itu adalah diketahui vektor A sama dengan 1, X dan 2, dan vektor B 2, 1, dan min 1. Dan panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 2 per akar 6. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa, maka cos alfa adalah... Nah, untuk melakukan penyelesaiannya, kita tuliskan dulu di sini. Diketahui vektor A sama dengan 1, X2, dan vektor B sama dengan 2, 1, dan min 1. Ini harusnya tulisannya 2, 1, dan min 1 ya, tapi mohon maaf ini salah penulisan tapi tidak apa-apa. Kemudian, panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 2 per akar 6. Jadi, panjang si proyeksi vektor A sama pada vektor B ini tuh sudah diketahui, yaitu nilainya 2 per akar 6. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menggunakan rumus atau formula proyeksi ortogonal ini. Nah, di mana rumus proyeksi skalar ortogonal ini telah kita pelajari pada mata kuliah analisis vektor. Nah, yang di mana rumusnya panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Kemudian, cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Vektor A dikali vektor B per panjang vektor B sama dengan panjang vektor C, di mana si vektor A memiliki nilai 1, X dan 2 dikali vektor B, 2, 1, min 1 per panjang vektor B, akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Akarnya ini tuh dapat dari mana? Yaitu dapat dari si nilai vektor B ini, sama dengan 2 per akar 6. Nah, untuk 2 per akar 6-nya itu dapat dari mana? Jadi, 2 per akar 6-nya itu dapat dari si panjang proyeksi vektor A pada proyeksi vektor B yang telah diketahui, yang memiliki nilai 2 per akar 6. Kemudian, 2 ditambah X min 2 per akar 4 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2 per akar 6. Untuk 2 per akar 6-nya itu ini tetap ya, jadi di atas cuma diturunin aja. Kemudian, X per akar 6 sama dengan 2 per akar 6. Nah, untuk ini kita kalikan silang, kemudian dia memiliki hasil X sama dengan 2 akar 6 per akar 6 sama dengan 2. Jadi nilai X-nya itu telah kita ketahui bahwa nilai X-nya itu adalah 2. Nah, karena di soal yang ditanyakan adalah sudut, maka kita akan menggunakan si rumus yang ini. Nah, kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Karena di soal itu sudah diketahui bahwa si vektor B ini tuh memiliki 2 per akar 6. Jadi di soal itu telah diketahui bahwa panjang proyeksi vektor A pada vektor B ini tuh adalah 2 per akar 6. Jadi di sini kita akan mencari sudut dengan menggunakan rumus
cos alfa sama dengan 1 per panjang vektor A, kemudian dikali A vektor dikali B vektor per panjang vektor B. Cos alfa sama dengan 1 per akar kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat dikali 2 per akar 6. Nah, jadi 2 per akar 6-nya itu nilai dari si proyeksi vektor A pada vektor B ya. Kemudian, cos alfa sama dengan 1 per akar 1 plus 4 dikali 2 per akar 6. Tetap ya, 2 per akar 6-nya itu cuma diturunkan saja. Kemudian, cos alfa dikali 1 per akar 9 dikali 2 per akar 6. Cos alfa sama dengan 2 per 3 akar 6. Kemudian dikali akar 6 per akar 6. Nah, di sini tuh kita merasionalkan penyebutnya, yang dimana akar 6 per akar 6. Kemudian memiliki hasil cos alfa sama dengan akar 6 per 9. Nah, untuk cos alfanya, jika kita hitung menggunakan kalkulator, cos alfa memiliki nilai 0,272166 dengan sudut alfa 74,21 derajat. Nah, sudah diketahui bahwa sudut antara vektor A dan vektor B adalah 74,21 derajat. Selanjutnya, sekarang kita buktikan apakah menggunakan aplikasi GeoGebra akan sama hasilnya dengan yang kita hitung secara manual. Dengan cos alfanya itu memiliki sudut 74,21 derajat. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra yang telah saya modifikasi dengan tampilan 3D ya. Nah, karena kan kita hanya akan membuktikan bahwa perhitungan GeoGebra ini tuh sama nggak sih sama perhitungan manual kita. Kita coba ya. Nah, tadi tuh vektornya itu adalah vektor A sama dengan 1, 2, dan 2, kemudian vektor B itu 2, 1, dan min 1. Nah, sebelumnya, jika kalian perlu mengetahui vektor A itu yang mana, jadi si vektor A-nya itu yang ini, garis tegak lurus yang ke atas nih yang berwarna pink, ini adalah vektor A. Nah, kita cek ya, di sini kita bisa ngeceknya. Nah, ini adalah vektor A. Kemudian untuk si vektor B-nya kita juga bisa ngecek. Nah, untuk si vektor B-nya itu yang mana sih? Nah, ini yang vektor B. Jadi vektor B-nya itu dia garis vektor yang tegak lurus yang ke bawah. Nih, yang ini. Jadi ini tuh adalah si vektor B. Nah, kemudian kan kita akan membuktikan bahwa si hasil perhitungan kita tuh sama atau enggak sih sama perhitungan manual. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat si hasil cos alfa dari sudut vektor A sama B itu sama dengan, kita lihat di sini, kita klik solution. Nah, ternyata benar, si hasil perhitungan manual dan perhitungan secara menggunakan aplikasi GeoGebra itu memiliki hasil 74,21 derajat. Nah, kita lihat di sini sudutnya yang mana. Nah, jadi terbukti ya, perhitungan kita menggunakan perhitungan manual dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini tuh memiliki hasil 74,21. Nah, bagaimana jika kita memiliki vektor yang beda, memiliki nilai vektor yang berbeda? Nah, kita coba di sini, kita juga bisa langsung mengganti si nilai vektornya. Misal di sini kita ganti jadi 5. Terus ini di bawahnya kita ganti menjadi 3. Kemudian si vektor B-nya kita ganti menjadi ganti di sini tuh nilai vektor B-nya kita ganti menjadi 4. Di sini kita ganti jadi 2. Nah, sudah terlihat kan bahwa si nilai vektor A-nya itu dia berubah menjadi panjang tegak lurus ke sebelah sini. Dan untuk vektor B dia semakin ke bawah. Untuk solusinya pun kita sudah langsung mengetahui bahwa si cos alfa sudut dari vektor A dan vektor B itu tuh 53,41 derajat. Jika kita mau menghitungnya kembali dengan cara manual, kita bisa menghitung dengan cara yang tadi ya. Ini hanya untuk pengecekan saja bahwa perhitungan manual kita sama dengan perhitungan GeoGebra ini. Nah, kita bisa lihat hasil dengan ini. Nah, seperti ini hasil dari si vektor A dan juga vektor B yang memiliki sudut 41,98 dengan
nilai yang telah kita ubah tadi ya, nilai vektor yang telah kita ubah tadi. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa perhitungan secara manual maupun menggunakan aplikasi GeoGebra, dia memiliki hasil yang sama. Nah, kita ubah dulu nilai si vektornya ke yang tadi ya, biar kita langsung simpulkan saja. Nah, dapat kita simpulkan bahwa mencari secara manual dan menggunakan aplikasi GeoGebra ini tuh mempunyai hasil perhitungan yang sama. Nah, di mana kayak soal tadi, kita dapat melihat dengan jelas bahwa sudut vektor A dan vektor B ini tuh memiliki hasil alfa sama dengan 74,21 derajat. Jadi kesimpulannya, proyeksi skalar ortogonal melibatkan proyeksi titik atau vektor ke dalam suatu ruang menggunakan skalar. Metode ini sering digunakan dalam ruang vektor dan analisis linier untuk menentukan sejauh mana suatu vektor berada dalam arah tertentu. Nah, untuk perhitungan proyeksi skalar ortogonal yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi GeoGebra mempunyai hasil perhitungan yang sama. Juga, perhitungan menggunakan aplikasi GeoGebra ini pun memberikan visualisasi yang membantu dalam memahami posisi vektor secara ortogonal dalam ruang dimensi 2 maupun dimensi 3. Nah, cukup sekian yang bisa saya bahas pada proyeksi skalar ortogonal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.